Akan datang suatu hari di mana iman tidak lagi bisa dipilih, bukan karena tidak mau, tetapi karena sudah terlambat. Bukan karena Allah tidak memberi kesempatan, tetapi karena manusia benar-benar telah menyia-nyiakannya. Pada hari itu, Allah mengeluarkan makhluk melata dari bumi, bukan angin, bukan gempa, bukan api dari langit, melainkan makhluk yang berbicara kepada manusia. Inilah kisah Dabbatul Ard. Apa itu Dabbatul Ard? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila ketetapan telah berlaku atas mereka, kami keluarkan bagi mereka seekor binatang melata dari bumi, yang berbicara kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak meyakini ayat-ayat kami." Quran Surat An-Naml ayat 82. Ayat ini pendek, namun maknanya sangat mengerikan. Para ulama sepakat, dabbah bukanlah sebuah simbol, bukan perumpamaan. Ia adalah makhluk nyata dan termasuk tanda besar hari kiamat. Ia keluar ketika keputusan Allah telah berlaku. Artinya, masa ujian telah berakhir. Kapan dabbah muncul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. Jika itu telah terjadi, maka iman seseorang tidak lagi bermanfaat baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa dabbah akan muncul setelah atau sangat dekat dengan peristiwa besar tertentu di akhir zaman. Maknanya adalah, saat itu pintu taubat sudah tertutup. Keimanan yang baru tumbuh setelah tanda-tanda besar terlihat tidak akan lagi diterima. Yang tersisa hanyalah terbukanya hakikat manusia sesungguhnya, seperti pemisah yang menjelaskan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak beriman. Tidak ada lagi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Semuanya sudah terlambat. Dari mana dabbah keluar? Sebagian ulama berpendapat bahwa dabbah akan keluar dari tanah haram. Ada juga yang menyebut dari sekitar Bukit Syafa di Makkah, tempat suci yang menjadi bagian dari Masjidil Haram. Pendapat lain mengatakan bahwa ia akan keluar dari bumi yang terbelah, sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Namun tidak ada satupun hadis yang benar-benar sahih yang menetapkan secara pasti di mana lokasi keluarnya dabbah. Semua pendapat hanyalah dugaan, berdasarkan isyarat dari sebagian riwayat. Yang pasti hanyalah satu. Ketika Allah berkehendak untuk memunculkannya, bumi akan taat, dabbah akan muncul, dan tidak ada kekuatan manusia ataupun jin yang mampu mencegahnya. Apa yang dilakukan dabbah? Ketika dabbah muncul, ia membawa pesan langsung dari Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dabbah berkata, "Sesungguhnya manusia dahulu tidak meyakini ayat-ayat kami." Quran Surat An-Naml ayat 82. Pesan ini bukan sekedar teguran, tetapi pernyataan kebenaran yang tidak bisa dibantahkan lagi. Manusia pada waktu itu bukan tidak tahu tentang kebenaran, bukan karena kurang bukti, melainkan karena lalai, menunda taubat, dan meremehkan iman. Dalam beberapa riwayat disebutkan, meskipun kekuatannya diperselisihkan, dabbah akan menyingkap hakikat manusia. Artinya, topeng keimanan akan runtuh, kemunafikan akan terbongkar. Setiap orang akan terlihat sebagaimana dirinya sesungguhnya. Apakah ia beriman atau kafir? Semuanya jelas. Tidak ada yang bisa berpura-pura. Dabbah bukan sekedar makhluk yang menakutkan, tetapi tanda kebenaran yang tak terbantahkan bahwa waktu untuk beriman sudah habis. Ia datang bukan untuk mengajak, tetapi untuk menegaskan keputusan Allah atas manusia. Mengapa ini sangat menakutkan? Karena selama hidup, manusia sering berkata, "Nanti saja taubatnya. Masih muda, masih belum siap. Allah Maha Pengampun." Benar, Allah Maha Pengampun. Namun,
Allah juga Maha Adil. Dan dabbah bukan tanda untuk berubah, melainkan tanda bahwa waktu telah habis. Saat itu, tangisan tidak lagi berguna, penyesalan tidak bernilai, iman tidak bisa dipilih. Pesan untuk kita hari ini, dabbah belum keluar, matahari belum terbit dari barat. Artinya, pintu taubat masih terbuka, iman masih bernilai, Allah masih memberi waktu. Namun Al-Quran telah mengingatkan kita sejak saat ini, sesungguhnya manusia dahulu tidak meyakini ayat-ayat Kami. Jangan sampai ayat ini menjadi kesaksian atas kelalaian kita sendiri. Jangan menunggu dabbah untuk beriman, karena saat ia datang, iman tidak lagi bisa menyelamatkan, kecuali iman yang telah hidup sebelum kedatangannya. Semoga Allah menjaga iman kita hingga akhir hayat. Amin.